hukum ya bersalah dalam hukum positifnya. Nah, cuma istrinya apakah akan melaporkan keduanya kan kemungkinan enggak lah ya gitu ya, karena udah lama mungkin kejadiannya dan udah memaafkan. Mungkin sekarang juga sedang perang antara Yusuf Mansur dan istrinya. Bener nggak itu ya, saya nggak tahu, mungkin sedang perang rame-ramenya, karena kan ya pertama mungkin soal kejujuran aja gitu ya. Perang antara Ucup dan istrinya ini mungkin akan timbul masalah di keluarganya ya, karena istrinya mungkin nggak tahu masalah hukum ya, tapi banyak macam-macam lah. Nah, kisaran aja, kisaran 3, 5, 10 ya banyak lah macam-macam. Paling gede? Paling sering 3 juta, 5 juta. Paling kecil berapa? Paling besar berapa? 500.000 juga pernah, Pak. Berapa kali Bu Ana? Wah, ada yang nggak inget lah. Kan kadang kalau minta atau dikasih itu kan nggak seketika dikasih. Maksudnya ada jeda gitu loh. ya, tapi dia mengirimkan bukti transfer. Nih saya udah transfer gitu. Ada. Disimpan bukti itu ya. Ada. Kan saya nggak bisa mungkiri yang dibantu, iya dibantu. Cuma kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Oke teman-teman, ini yang lagi rame Yusuf Mansur atau Jaman, atau dia sering bilang Ucup gitu ya, dia sendiri yang ngomong ya. Nah, yang lagi rame ini tentang katanya nikah siri. Ini yang bilang Bu Ananya sendiri ya. Tapi kita ingat kasus Fahim Mawardi itu yang dulu, itu yang rame, itu yang dia suka bikin kontroversi, dan yang pertama dia menghujat Yusuf Mansur, terus kemudian dia malah membela Yusuf Mansur. Ternyata ini mirip-mirip kasusnya teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan ya, baik itu dari perspektif hukum maupun perspektif agama ya, karena hukum di Indonesia itu sebenarnya ya konversi dari hukum Islam teman-teman. Ya, kita lihat dulu videonya biar lebih jelas, nanti saya menjelaskannya ya, poin mana yang perlu saya jelaskan. Yuk check it out. jadi kalau berduaan itu haram, jadi harus halal dulu. Halal itu artinya menikah gitu ya Pak. Ya. Nah menikah, saya waktu itu sempat nanya, kalau nikah berarti harus nemuin bapak saya dong gitu kan. Kata beliau nggak usah, kamu kan janda. Oh jadi gimana? Nah kemudian beliau jelaskan lah menikahnya ala beliau gitu ya Pak. Iya. Ya akhirnya hari itu pulang saya dari Singapura, terjadilah prosesi pernikahan yang saya kan nggak ngerti ya, saya kan awam agama, orang mau hijrah nggak ngerti Islam tapi lagi pengen bener gitu loh. Jadi ya saya pikir tuh saya tahu beliau itu tokoh agama terkenal, jadi ya saya nurut aja gitu. Saya nggak tahu kalau itu benar atau salah, saya nggak ngerti. Jadi saya nurut aja. Malam itu tanggalnya sekitar awal Juni, saya harus flashback lagi, tapi di 2011 terjadilah prosesi pernikahan itu pulang saya dari Singapura. Ya, Nah, oke. Saya pikir setelah pernikahan itu terjadi, apa yang beliau janjikan, kemudian apa yang saya tunjukkan itu akan terjadi. Umpamanya dibimbing, ketemu dalam posisi sudah halal, kan boleh dong berdua ya kan. Kemudian pada saat berdua dibimbing lah, atau ditanya gimana sih layaknya kalau pasangan ke pasangannya, apa nanya makan lah atau apalah. Dan ternyata selama perjalanan saya menikah dengan beliau nggak ada kok seperti itu, kecuali hanya dihubungi ketika untuk nemuin aja ke Jakarta. Sampai akhirnya terjadilah perceraian melalui BBM juga. Tapi soal pernikahannya kan tadi dibilang nikahan versi beliau gitu. Nikahan seperti apa sih yang dimaksud? Ya nikah siri. Ada siapa aja saat itu, terus diajak langsung mengiyakan atau enggak gitu? Enggak ada. Nggak ada saksi gitu? Enggak ada. Jadi ada saksi Siapa di aja? mana? Nggak ada siapa. Ya nggak ada siapa. Nggak ada siapa. Berarti tidak ada penghulu. Nggak ada. Wali nggak ada? Nggak ada. Jadi mungkin diceritakan kayak yang kemarin, misalnya posisinya Bu Ana di sana, di nikahnya itu di mana, ruangannya di mana, kemudian prosesi pernikahannya bagaimana? Cuman beliau aja sama saya. Kedua doang? Aku iya berdua. Bahasanya saya lupa. Di mana lokasinya? Di Jakarta, tapi saya lupa nama tempatnya. Jakarta Selatan? Pusat dari bandara. Tadinya dari bandara itu sekitar 30 menitan. Pokoknya di kota deh. Tapi Mbak tidak curiga kenapa pernikahan tidak ada penghulu gitu kan, dan hanya berdua sah menikah gitu loh? Enggak. Kan aku nggak ngerti.
Jadi dari Aku nggak ngerti. kedua itu langsung diajak dan langsung mau. Ya, Atau gimana? ya karena aku sih mikirnya simpel aja. Oh, memang kalau kan memang beliau tidak menyentuh saya sebelum prosesi itu, jadi harus halal dulu bahasanya, harus halal dulu. Gitu aja sih. Itu di rumah atau di hotel? Di hotel, tapi saya lupa nama hotel, tapi hotel bagus sih. Aku lupa di Jakarta Pusat. Di kamar atau di lobi atau Di mana? kamar. Di kamar, Ya. langsung menikah gitu. Iya, Untuk video nggak ada. enggak ada. Berarti belum berdua nggak ada ajudan mungkin? Ya di bawah nunggu, Oh. di bawah. Saya lupa namanya juga. Tapi ada yang nunggu. Tapi kalau seiring berjalannya sekarang Mbak Ana tahu misalnya belajar agama, menurut Mbak Ana itu pernikahannya yang sah, ideal kah waktu itu atau hanya cuma gini-gini saja? Bukti kuat apa yang akhirnya bisa untuk melakukan penuntutan terhadap ustadz tersebut? Karena tidak ada bukti konkret terkait pernikahan siri. Jadi begini, plus minusnya berkaitan dengan membuka perkara ini sudah saya sampaikan ke Bu Ana. Cuman Bu Ana ini mengganjal pikirannya ketika itu tidak disampaikan gitu. Nah, terus kemudian Bu Ana di hadapan saya untuk menguatkan itu, tentu saya sebagai muslim percaya ketika Bu Ana ini mengucapkan sumpah di hadapan saya dan beberapa orang saksi, beliau bersumpah bahwa pernah terjadi pernikahan yang seperti itu begitu. Itu saja. Berarti tidak ada bukti konkret antara Bu Ana dengan ustadz ini. Tidak ada. Apa? Maksudnya pas hari haknya? Iya, pas hari pernikahan atau Saksi atau Kalau chat banyak. Chat tapi dulu BBM ya. Masih disimpan? Ada lah beberapa masih. Oh berarti chat ajakannya ada ya? Beliau chatting-chattingnya itu masih disimpan, masih di screenshot. Dan saya pun sampai dengan saat ini catatannya belum tahu ya. Tapi beliau sudah di depan saya, Pak, bener ini terjadi. Kemudian Bu Ana sudah menuangkan dalam bentuk tulisan bahwa beliau berani bertanggung jawab bahwa ini terjadi. Kemudian untuk meyakinkan itu juga Bu Ana berani mengangkat sumpah bahwa itu memang pernah terjadi. Terus kemudian Bu Ana ini ya sudah, karena sudah menikah, mereka mengatakan di dalam pernyataan itu pernah melakukan hubungan suami istri. lalu apa yang diinginkan oleh Bu Ana saat ini? Artinya speak up to public. Iya. Satu sebenarnya saya tuh ketika mau ngungkapin kan lama ya, saya pendam ya. Seiring berjalannya waktu banyak saya baca, saya tuh ngerasa jadi kaum perempuan tuh aduh kok begini banget ya. Nah, saya pengen anggaplah kasus saya ini oke sudah terjadi, oke nggak apa-apa. Saya bilang korban nggak sih Pak? Ya. Mudah-mudahan dari kasus saya bisa diambil ibrah, jangan sampai terjebak atau terkesima, tersimpati jika suatu saat ada orang besar, kita orang besarnya nggak tahu siapa ya Pak ya, oknum, kemudian mengajukan seperti yang saya alami. Oke, Bu Ana kan menikah 2011 ya, 2013 diceraikan oleh beliau. 2013 Ya. November tanggal Selama 2 tahun itu kan sering bertemu ya. 2. Ya, Apakah Bu Ana tidak memiliki bukti berduaan gitu dengan dia, ataukah dia melarang gitu? nggak boleh. Berarti dia melarang. Suara, Voice bukti ada. suara, voice ada. Berarti selama pertemuan itu dia mana sempat merekam pembicaraan yang buat bukti atau gimana? Enggak sih, hanya voice kadang ya biasa orang gimana sih kalau pasangan chat-chatan biasa ada chat-chat. Tapi selama 2 tahun itu nggak kayak pasutri normal, maksudnya Enggak, ada sama pembicaraan sekali lain. enggak. Aku nggak pernah ditanya kapan sholat, kapan di mana. Bahkan beliau coba tanya di mana saya tinggal, apa enggak? Sama sekali saya nggak tahu, dia nggak tahu saya tinggal di mana. Jadi apa ya? Ya begitu aja, ya begitu aja. Hanya hubungan jasmani gitu, nafkah batin aja. I don't know, maybe. Ya begitulah. Jadi saya hanya dikontak kalau suruh ke Jakarta. Gitu aja. Bang, ketika nanti Ustadz itu akan berbicara bahwa dia meminta bukti konkret dan ketika dia akan melakukan penuntutan, apakah ready Bu Ana ataupun pihak Abah? Karena plus minus ya, sebelum perkara ini dibuka sudah saya sampaikan, dan Bu Ana ketika Pak nanti yang paling terjelek adalah terjadi masalah hukum, Pak Zaini mau nggak dampingi saya gitu. Nah, kalau pengacara itu kan mereka salah atau benar kan tentu mau mendampingi, Pak. Ya, katakanlah mereka ini bersalah, tentu salahnya di mana.
karena ini kan menuntut suatu keadilan. Dan kemudian Bu Ana sendiri itu merasa berdosa baik terhadap dirinya sendiri, kemudian anak-anaknya, kemudian dia ingin mengatakan kepada perempuan-perempuan yang lain bahwa jangan sampai ada kejadian seperti yang saya alami begitu. Berarti yang Bu Ana tuntut ini secara pengadilan kah atau apa gitu Bang? Hanya menyampaikan saja. Nggak ada. Iya. Saya hanya pengen mudah-mudahan nggak ada kasus lain yang Tidak ada korban-korban berikutnya. yang dilakukan oleh oknum ulama. Iya. Berarti nggak ada niat menggugat di pengadilan Nggak ada. atau pidana gitu? Nggak ada, karena ini kalau masalah sah atau tidak menikahnya ini kan saya juga tidak bukan apa ya bukan kapasitas saya untuk menilai, tapi menikahnya ini di luar yang biasa dilakukan ya. Kalau toh misalnya nikah siri tentu ada saksi, kemudian ada penghulunya. Nah, kemudian kalau nikah resmi tentu ada penghulunya, ada saksi dan dicatatkan. Ini di luar itu. Nah, nanti yang menilai itu sah atau tidak biar para ulama atau orang-orang pintar misalnya MUI dan lain sebagainya. Jadi kan akhirnya memutuskan untuk seperti itu. Yang dijanjikan Bu Ana apa aja? Banyak, dikasih rumah, kasih mobil, kasih kerjaan, apalagi uang tiap bulan kasih sekian nominalnya. Kenapa? Dibimbing untuk lebih Dekat. Nggak ada semua. dan beribadah dengan benar. Berarti tidak ada yang disanggupi atau Saya pernah tapi saya tidak memungkiri pernah dikasih bantuan, iya, ya kan, nggak mungkin bohong banget, nggak pernah lah dikasih bantuan. Tapi kan maksud saya dikonversikan dengan kerugian saya belum seberapa tuh. gimana Bang? Tapi selama 2 tahun itu nggak pernah protes kah? Itu kan tadi kan hubungan Protes terus sampai kemarin bulan lalu atau 2 bulan lalu kan protes sebenarnya. Jadi 2 tahun kemarin Sampai waktu 2 masih tahun waktu masih Nah, saya nggak ngerti ya ketika statusnya masih bareng itu saya nggak berani apa-apa. Asli kayak apa Pak kalau orang Sunda bilang ada simaknya? Kayak dia takut ya. Takut gitu. Takut kualat lah kalau bahasa gitu lah, Jawanya. karena Ya. ngerasa gimana gitu. Tapi begitu setelah selesai saya berani. Saya ketemu Pak Darso 2017. Sebenarnya 2017 tuh udah mulai pengen speak up, cuman mundur lagi. Jadi sebenarnya sudah lama ketemu juga sama saya, konsultasi. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini ada risiko dan lain sebagainya. Jadi plus minusnya sudah saya sampaikan semua. Dan beliau mengatakan pada hari ini tuh siap gitu loh. Bismillah aja. Bismillah. Waktu menceraikan lewat BBM itu alasan Ustaz DM atau ke Ya, waktu itu posisi nyerahin saya 2 November itu saya lagi dia lagi ada di satu lokasi sama beliau loh. Jam 11 janjian ketemu, ada acara apa ya, MLM-nya itu apa sih? kayak high trend. Iyalah itu ya di satu lokasi. Tapi ternyata terus pagi-pagi itu kan ada kita meeting leader gitu ya, meeting leader. Beliau di depan, saya di belakang. Tiba-tiba saya terima BBM, terus cuman kita nggak bisa lanjut ya. Udah saya jawab, oke. Gimana bisa nangis-nangis? Mana maaf sekarang diungkapkan Mbak? Ya karena jujur aja, mungkin baru sekarang aja titik hati saya untuk mudah-mudahan jangan sampai ada. Karena kan setelah sekian tahun saya ngitung nih kerugian saya nih. Oh ini mudah-mudahan. Untung saya kuat ya. Untung saya kuat. Anak saya masih bisa kuliah dengan baik gitu. Saya juga nggak gila. Kan kalau perempuan lain bisa jadi gila tuh kan. Saya kehilangan kerjaan, saya kehilangan rumah, saya kehilangan keluarga, saya kehilangan banyak hal. Tapi saya masih berdiri tegak. Ya mudah-mudahan nggak ada yang ngalamin kayak saya. Kalau nanti nih kasus-kasus ulama kan nggak cuma satu ya, aku kan ngikutin nih. Ya jangan terbeli sama penampilan. Bu Ana berarti tidak ada yang tahu sama sekali ya Soal apa? pernikahan ini selain kalian berdua atau Paling sahabat-sahabat saya aja sih. Sahabat-sahabat saya tahu lah. Dari dulu juga udah diingetin. Kok sebenarnya saya udah diingetin. Lu yakin nih kayak begini beneran? Ya orang hebat atau gitu orangnya. Gimana sih saat itu Pak? Saya orang tolol yang pengen belajar agama, kemudian dapat gurunya, kan kita bangga atau apa gitu. Saya garis bawahi, itu apa kabar? Nal yang pernah dia kasih sesudah bercerai berapa? Ya banyak macam-macam lah. Enggak, kisaran aja, kisaran. 3, 5, 10, ya banyak lah macam-macam. Paling gede? Paling sering 3 juta, 5 juta. Paling kecil berapa? Paling besar berapa? 500.000 juga pernah Pak. berapa kali Bu Ana? Wah ada yang nggak inget lah kan, kadang kalau minta atau dikasih itu kan nggak seketika dikasih,
masih ada jeda gitu loh. Ya tapi dia mengirimkan bukti transfer. Nih saya udah transfer gitu. Ada. Ya? Disimpan bukti itu ya. Ada. Kan saya nggak bisa mungkirin dibantu, iya dibantu. Cuma kan kirain tuh saya diperbaiki tuh betul-betul. Saya dulu gaji 5 juta loh, 5 sampai 7 juta tahun 2011. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, dari contoh kasus yang terjadi pada Fahim Mawardi itu ya, itu dia mengaku nikah siri dengan paham atau misalkan dengan cara dia itu mengaku adalah nikah Daud. Nah, sebenarnya nikah Daud ini seperti apa sih dalam konteks Islam itu ya? Karena di Indonesia konversi perkawinan ini dari hukum Islamnya khusus untuk orang Islam ya, ini dikonversi diundangkan tahun 74 nomor 1 tahun 74. Nah, kemudian ada revisi, cuma bukan tentang nikahnya ya, ini tentang usianya. Oke, terlepas daripada itu, intinya adalah apakah nikah Daud Azhari ini sah menurut agama atau negara? Pertama itu ya, kalau misalkan sesuai dengan tuntutan Imam Mazhab tersebut ya, Imam Daud itu tersebut itu sah kalau menurut ya Imam Daud gitu ya. Kalau menurut di kita itu masih dalam perdebatan menurut agama ya, tapi kalau menurut hukum positif atau hukum di negara kita itu tidak sah, jelas, karena undang-undangnya menyebutkan syarat-syarat nikah sah itu harus ada wali, harus ada saksi, terus nanti ya kalau di negara ya harus tanda tangani oleh KUA ya, dan masing-masing pihak menandatangani, dan itu syaratnya. Nah, kalau kita lihat dari sana, kasus yang dialami Fahim Mawardi ini mirip, itu terungkap daripada omongan Bu Ana sendiri tadi ya, bahwasanya dia nikah di dalam kamar tanpa ada wali, tanpa ada saksi, bahkan saksinya itu di bawah, dia itu di hotel katanya, saya nggak tahu lantai berapa karena nggak disebutkan. Intinya dia berdua dengan cara si Ucup ini menurut saya kalau ini kayak doktrin kayak gitu ya, kayak semacam apa ya, diintimidasi mungkin enggak, tapi kayak dibodoh-bodohi kayak gitulah. Intinya Ibu Ana ini secara agama ini dirugikan. Oke, kenapa saya mengatakan seperti itu? Gini, Imam Mazhab ini salah satu Imam Mazhab ya, saya harus mengatakan seperti itu karena memang itu diakui. Nah, itu memang ada ya dalam artian nikah Daud, artinya ada pernikahan yang memang tanpa wali, tanpa saksi, tapi ada prasyarat lain. Pertama, ada khutbah, artinya khutbah ini adalah dia itu harus melamar orang tersebut, dalam artian Bu Ana, melamar Bu Ana sebagai calon istrinya kepada walinya. Kalaupun tidak ada wali yang memang misalkan orang tuanya udah meninggal, itu masih ada saudaranya, misalkan seperti pamannya atau kakak laki-lakinya, itu prasyarat yang wajib dilakukan. Nah, kedua teman-teman, ya, ada walimah. Walimah intinya ada ria-ria. Nah, secara perspektif agama, hukum agama ini ya mengatakan bahwasanya yang wajib utama, kalau misalkan merujuk daripada hadis-hadis Rasul, itu yang wajib utama setelah prasyarat itu dilakukan, yang misalkan kayak perkawinan dengan wali dan saksi, itu adalah adanya perayaan. Kenapa? Karena memang undang-undang jadi di Islam ini mengisyaratkan adanya walimah atau misalkan ria-ria atau misalkan dalam mini hajatan di kita ini seperti itu adalah agar tidak terjadi timbulnya fitnah. Maka secara tidak langsung ketika kita masuk pada undang-undang di Islam gitu lah, ibaratnya kayak gitu ya. Saya menggunakan bahasa yang gampang adalah ini karena sifatnya konstitusi dalam agama Islam ini, karena terkait dengan apakah itu nantinya berzina atau tidak, apakah itu hukum nikahnya sah atau tidak, itu terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kalau itu tidak diumumkan seperti yang Bu Ana katakan seperti itu, bahkan disembunyi-sembunyi, bahkan terus jarang nggak pernah dikunjungi ke rumahnya kayak gitu, bahkan rumahnya nggak tahu,
Terus ini bukan soal nafkahnya ya, batin dan lahir, bukan soal itu, tapi soal kewajiban prasyarat nikah dan yang tidak dipenuhi oleh pada yang katakanlah pengakuan Bu Ana seperti itu memang secara hukum kalau kita melihat daripada Imam Mazhab ini, Imam Daud ini tidak sah. Walaupun nanti misalkan Ucup bilang ini saya pakai Imam Mazhab ini, saya pakai rujukan Imam Daud gitu, itu nggak boleh karena nggak seperti itu gitu. Jadi kalau kita menghukumi ya terserah teman-teman ya, ini saya bilang berdasarkan hukum literatur yang jelas ya. Jadi kalau misalkan nanti kamu siapa, kenapa kamu menghukumi seperti itu, ya teman-teman baca sendiri karena ada hadisnya jelas gitu ya. Walaupun nanti keputusan MUI bilang bahwasanya nikah Daud yang seperti itu tidak sah, ya memang mereka menggunakan literatur ya yang sama gitu ya. Intinya kalau saya melihat dari literatur hukumnya, dari hukum Islamnya, itu tidak sah, itu masuk kategori perzinahan teman-teman. Oke, kedua kita akan melihat apakah berdampak hukum terhadap Bu Ana ini. Jelas pertama, dampak hukum pertama itu kalau misalkan Bu Ana ini tidak memiliki bukti, itu bisa dikatakan Bu Ana ini melakukan pencemaran nama baik. Nah tapi katanya yang punya bukti ada chatnya. Apakah bukti itu merupakan bukti resmi atau tidak? Tidak teman-teman, karena bukti resmi pernikahan ya memang cuma satu, ya buku nikah itu sendiri gitu ya. Kalau saksi-saksi ya jelas lah karena surat-surat menyuratnya, karena kalau misalkan pembuktian pidana ya butuh 2 saksi. Jelas di sana karena membutuhkan 2 saksi, jadi ya di pernikahan itu biasanya menggunakan 2 saksi, baik pihak pertama ya ini misalkan suami, pihak kedua istri, itu saksinya, dan maupun penghulunya itu prasyaratnya. Nah kalau seperti ini kasusnya bagaimana? Apakah Yusuf Mansur bisa melaporkan? Bisa. Tapi apakah ini masuk pidana? Iya, tapi teman-teman ada syaratnya pidana. Yang bisa melaporkan ini dianggap pidana ya istri Yusuf Mansur sendiri. Artinya kalau istri Yusuf Mansur melaporkan bahwasanya jika terjadi seperti itu, maka yang dilaporkan siapa? Ya suami sama selingkuhannya tentunya ya. Misalkan sama yang nikah sirinya. Kalau dalam hukum itu yang nikah siri itu tetap dalam perspektif hukum ya bersalah dalam hukum positifnya. Nah, cuma istrinya apakah akan melaporkan keduanya kan kemungkinan enggak lah ya gitu ya, karena udah lama mungkin kejadiannya dan udah memaafkan. Mungkin sekarang juga sedang perang antara Yusuf Mansur dan istrinya. Bener nggak itu ya saya nggak tahu, mungkin sedang perang rame-ramenya karena kan ya pertama mungkin soal kejujuran aja gitu ya. Perang antara Ucup dan istrinya ini mungkin akan timbul masalah di keluarganya. Nah, karena istrinya mungkin nggak tahu masalah hukum ya, tapi saya yakin kemungkinan besar gitu ya istrinya akan melaporkan, nggak akan gitu ya, karena akan memperpanjang masalah. Nah, apakah Yusuf Mansur bisa melaporkan? Bisa, karena itu masuk ranah pencemaran nama baik. Nah, apakah cuma seperti itu? Enggak, itu bisa kena ITE. Nah, pertanyaannya adalah nanti dalam pembuktian BAP apakah itu benar terjadi atau tidak? Itu kenapa? Jika itu benar terjadi, maka ya teman-teman ya, jika itu benar terjadi, maka Yusuf Mansur akan semakin malu karena udah masuk ke kepolisian gitu ya. Dan jika itu benar terjadi, maka Bu Ana itu bukan melakukan pencemaran nama baik karena itu fakta. Jadi bukan pencemaran nama baik. Oke, teman-teman paham di sini ya. Jadi kalau prasyarat itu terpenuhi ya Bu Ana baik-baik saja. Nah, kalau misalkan ini undang-undang ITE misalkan, itu bisa kena undang-undang ITE. Tapi teman-teman ya, tapi undang-undang ITE itu juga ada prasyaratnya. Misalkan menyebarkan hoak, berita bohong, atau menyebarkan cerita-cerita palsu gitu, itu bisa kena. Nah, Bu Ana menjelaskan ada chat antara dia dengan Yusuf Mansur yang katanya chatnya harusnya dihapus, tapi Bu Ana ngeyel gitu ya, sesekali ya nggak dihapus gitu. Terus ada transfer dari Yusuf Mansur, jadi
Dengan bukti chat dan bukti transfer itu bisa dikatakan Bu Ana itu kuat ya secara pembuktian. Nah, cuma apakah itu bisa menjadi bukti yang memang konkret dalam hal ini membuktikan adanya sebuah pernikahan siri dalam tanda kutip ya, adanya pembuktian pernikahan siri atau tidak ya, sampai sana kita belum mengetahui karena tidak tahu apakah isi chatnya seperti apa. Nah, yang pasti pertimbangan dari pihak kepolisian itu yang paling utama adalah transfer, karena di transfer itu tidak serta-merta orang itu mentransfer seseorang tanpa alasan gitu. Jadi nanti kalau misalkan Yusuf Mansur melaporkan dan memberikan Bu Ana memberikan bukti-bukti, nanti Yusuf Mansur akan ditanya, ini transfer buat apa gitu kan? Nggak mungkin, wah saya menyantuni janda-janda gitu misalkan, kan nggak mungkin, karena ya mungkin nggak kenal atau gimana, dan mungkin kan kalau menyantuni kan harus lihat dulu latar belakangnya dan apakah tetangga Yusuf Mansur yang janda udah disantuni atau belum gitu. Jadi nanti kan pertanyaannya banyak dari kepolisian. Nah, ini membuktikannya bahwasanya banyak sekali orang yang mengaku ustadz, mengaku ulama ini yang menyalahgunakan ilmu dia dengan sangat sengaja. Ini saya nggak nuduh ya, ini pembuktian ini seperti Fahim Mawad ini dengan sangat sengaja. Kalau memang terjadi pada Bu Ana ini merugikan Bu Ana lah pastinya gitu ya. Karena Bu Ana ini secara tidak langsung ini dibodohi gitu ya. Dan ya masalah perzinahannya kayak gitu ya, nanti ya ulama lebih tahu bagaimana menghukuminya gitu ya. Ya memang kalau secara literatur ya itu masuknya perzinahannya, cuma hukumnya bagaimana, karena di Indonesia kan nggak berlaku seperti itu, terkecuali Anda mencabuli kayak misalkan contohnya Fahim Mawardi yang udah divonis itu 8 tahun, kalau nggak salah 8 tahun ya, itu dikatakan pencabulan karena di bawah umur. Beda dengan janda, kalau suka sama suka ya aman, cuma kalau istri Yusuf Mansur melaporkan ya bisa kena gitu, tapi kan harus dibuktikan gitu. Cuma apa yang mau melapor ya mungkin enggak lah. Oke, sampai di sini teman-teman, ini mudah-mudahan jadi pembelajaran. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dalam mencari guru, lihat dulu latar belakangnya, lihat dulu kegiatan yang dilakukan selama ini, lihat dulu bagaimana cara-cara dia mengajarkan gitu ya. Jangan sampai kita salah milih guru gitu ya. Sampai sini jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.